mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Bab 3. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali, Kania sudah bangun karena hari ini dia akan ke Jogja untuk acara liburan kantor. Dia belum berani jujur pada Satria karena takut jika laki-laki itu akan marah saat tahu dia adalah bawahan di kantornya. Enggak. Kania bergidik geri saat membayangkan Satria mencaci makinya di kantor karena sekelas bos menikahi pegawai biasa di kantornya sendiri. Mungkin itu hanya bayangan buruk Kania saja, tapi bisa saja itu terjadi kan? Masalahnya, hutang-hutangnya belum lunas sepenuhnya. Kalau sampai Satria memutuskan kontrak, siapa yang akan melunasi hutang-hutangnya itu? Kamu udah siap-siap, sayang? Tanya Satria saat melihat Kania menyiapkan sarapan. Dia sudah terlihat cantik sekali pagi ini. Sudah, sayang. Habis sarapan aku langsung berangkat. Jawab Kania sambil mengambil air putih untuk Satria. Laki-laki itu sudah duduk di kursi makan saat ini. Penampilannya biasa saja, tidak berdandan layaknya akan pergi ke kantor. Itu berarti ada kemungkinan Satria tidak akan ikut ke Jogja. Mereka lalu sarapan dengan santai. Kania mencoba menyuapi Satria, dan ternyata Satria menerima suapan itu. Kania selalu memperlakukan Satria dengan romantis karena menganggapnya seperti suami sah. Aku akan mengantarmu ke kantor, kata Satria saat mereka telah selesai makan dan Kania sudah bersiap akan berangkat. Tidak usah, sayang. Kamu jangan repot-repot. Aku biasa naik bis kan? Tolak Kania sembari mengusap dada bidang Satria. Aku kan suami kamu, Kania. Kenapa kamu menolak dan antar suami sendiri? Satria mulai kesal. Sayang, teman-teman aku kan gak ada yang tahu aku udah menikah. Lagian kita menikah kontrak. Kalau nanti kita pisah, semua orang akan tahu kalau kamu suami aku. Itu bisa bahaya. Apalagi kalau sampai ketahuan istri kamu. Pokoknya hari ini aku akan naik taksi, oke? Kania tidak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya. Dia benar-benar belum siap jika ketahuan Satria. Apalagi kalau sampai teman-temannya tahu bahwa dia menjalin hubungan dengan Satria. Pasti semuanya akan hancur. Kania, aku berniat baik ingin mengantar kamu. Kenapa kamu malah menolak sih? Aku gak harus keluar dari mobil. Cukup tahu aja kamu kerja di mana. Sayang, percaya deh. Aku melakukan ini semua juga demi kebaikanmu. Bukan berarti aku menolak kebaikan kamu. Tapi aku lebih peduli sama harga diri dan nama baik kamu. Balas Kania sambil memegang pipi kanan Satria. Dia menatap lekat-lekat wajah tampan yang sementara ini menjadi miliknya. Satria hanya mematuh. Dia tidak menyangka jika Kania akan memperlakukannya dengan tulus seperti ini. Kania tidak ingin berdebat lagi. Dia berjinjit lalu menarik tengguk Satria dan menciumnya. Pulang nanti aku akan kasih pelayanan terbaik. Anda pasti akan puas, Tuan. Kata Kania dengan tawanya yang khas. Laki-laki itu bisa terperdaya karena sikap manis Kania. Dia lalu mengizinkan Kania untuk pergi. Aku pasti akan merindukanmu. Atau lebih baik aku ikut ke Jogja juga. Batin Satria. Kania buru-buru ke kantor dengan taksi. Dia tidak ingin terlambat dan malah tertinggal rombongan. Berdebat dengan Satria benar-benar menyita waktunya. Sesampai di kantor, Kania langsung berganti baju dengan kaos seragam yang diberikan oleh kantor sebagai penanda agar mudah mengenali rombongannya nanti. Tentu saja Kania tidak bisa memakai itu di rumah, karena tidak ingin ketahuan oleh Satria. Jelas-jelas ada nama perusahaan mereka di sana. Bisa gawat kalau Satria sampai tahu. Kamu kok nggak pakai kaos ini dari rumah sih? Tanya salah seorang teman kerja Kania yang juga baru keluar dari toilet. Itu tadinya aku pikir kita pakai kaos seragamnya pas udah di sana. Jawab Kania sambil cengar-cengir. Kirain kamu gak dibolehin pergi sama pacar kamu. Goda teman Kania itu. Ya enggak lah, Win. Masih pacar aja berani ngelarang-larang. Gimana kalau udah jadi suami? Pacar aku tuh gak kayak gitu. Tadinya dia mau nganterin sih, tapi aku tolak. Karena takut kamu sama yang lain jadi syok kalau ngeliat dia. Saat ini mereka sedang berjalan bersama menuju halaman depan tempat parkir bis yang akan membawa mereka ke Jogja. Syok kenapa? Emang pacar kamu udah tua? Tebak Winda.
Enak aja, dia tuh masih muda, ganteng, gagah, berotot. Pokoknya sempurna banget deh. Kania membayangkan wajah Satria saat dengan gagahnya bergerak naik turun di atas tubuhnya. Kenapa pikirannya jadi kotor begini? Kania jadi bingung sendiri. Niatnya ikut ke Jogja supaya bisa lepas dari suaminya itu. Tapi ternyata dia malah terbayang-bayang terus oleh pesona Satria. Apa dia sudah mulai jatuh cinta dengan suaminya itu? Lebih ganteng mana sama bos kita? Tanya Winda yang kini menghentikan langkah saat melihat Satria turun dari mobil yang berada tepat di samping bis mereka. Bos kita. Kania mengerutkan keningnya saat melihat temannya senyum-senyum sendiri. Dia lalu melihat apa yang sedang Winda lihat. Kelopak mata Kania terbuka dengan sempurna saat melihat Satria ada di hadapannya. Dengan cepat dia berbalik badan dan berlari ke kamar mandi. Gawat. Kenapa dia ikut ke sini? Aduh, jangan sampai dia mengenaliku dengan penampilan seperti ini. Batin Kania gusar. Kania pun kembali ke toilet untuk memakai masker dan kacamatanya. Untung saja semua itu lengkap ada di tasnya. Sementara itu Winda jadi ikut bingung dengan tingkah Kania yang tiba-tiba kembali ke toilet. Nia, buruan! Jangan kelamaan, nanti ketinggalan bis! Teriak Winda yang entah didengarkan Nia atau tidak. Sekilas Satria merasa seperti melihat Kania. Dia lalu bertanya pada sekretarisnya. Kenapa aku seperti melihat Kania ya? Mungkin Tuan terlalu merindukan istri muda Tuan. Jawab sekretaris Satria sambil berbisik. Ya, bisa jadi. Kalau begitu siapkan semuanya, aku akan menyusulkannya ke Jogja. Dia pasti akan terkejut saat tahu aku ada di Jogja. Balas Satria dengan berbisik juga. Laki-laki itu mengangguk patuh. Selain dia, tidak ada yang tahu tentang hubungan Kania dan Satria. Kania sudah selesai memakai masker dan kacamatanya. Dia berharap dengan begitu Satria tidak akan mengenalinya. Wanita itu lalu berjalan pelan dengan jantung berdebar sambil menundukkan kepala. Teman-temannya sudah mulai berbaris untuk berdoa dan instruksi singkat. Hanya Kania sendiri yang belum masuk ke barisan. Hei, kamu, cepat jalan ya! Teriak manajer Kania, dan Satria ikut memperhatikan Kania. Tapi beberapa detik kemudian dia kembali berbincang dengan sekretarisnya. Kania berjalan cepat memasuki barisan tanpa menjawab sepatah kata pun. Dia tidak ingin bersuara yang mungkin bisa membuat Satria mengenalinya. Selamat bersenang-senang semuanya, sampai bertemu di Jogja. Karena saya juga akan ke sana. Kata Satria yang disambut tepuk tangan dan sorakan oleh para pegawainya. Namun Kania mendadak bengong dan hanya berkedip-kedip mendengar pernyataan Satria. Jangan bilang dia ingin menemuiku di Jogja. Kenapa aku percaya diri sekali? Batin Kania. Kania, tunggu aku di sana. Kita belum berbulan madu, bukan? Batin Satria. Kania naik bis di urutan paling akhir karena menunggu Satria pergi dengan mobilnya. Wanita itu akhirnya bisa bernafas lega saat dia bisa naik ke bis tanpa diketahui suaminya sendiri. Hampir 9 jam perjalanan yang akan mereka tempuh membuat Kania bisa sedikit bernafas lega setelah menonaktifkan ponselnya. Dia tidak ingin diganggu karena liburan kali ini dia ingin terbebas dari pria itu. Satria berkali-kali menghubungi Kania, tapi ponsel Kania malah tidak aktif dan itu membuatnya khawatir. Kenapa tidak aktif? Padahal aku mau kasih tahu dia kalau aku akan menyusul ke sana. Satria masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dan baru bisa menyusul Kania esok harinya. Saat dia masih memikirkan Kania, tiba-tiba Felicia menelponnya. Rutinitas membosankan yang mulai Satria rasakan, tapi sebagai suami yang dalam tanda kutip baik, Satria tetap menjawab telepon Feli. Sayang, kamu lagi apa? Tanya Felicia di telepon. Lagi kerja sayang, kenapa? Kamu mau beli parfum, tas, apa sepatu? Satria langsung menebak karena biasanya Feli menghubunginya jika uang bulanannya sudah menipis. Kok kamu nanyanya itu sih sayang? Aku lagi kangen sama kamu. Satria menutup berkas-berkasnya. Dia masih mencintai Feli sebenarnya. Hanya saja wanita itu sangat sibuk dan berambisi dengan karirnya. Bahkan Satria tidak pernah mencari tahu kehidupan sosial Feli di negara itu. Sayang, kamu masih mencintai aku apa enggak sih? Tanya Feli yang mulai ragu. Mencintai Feli? Rasanya tidak ada yang lebih mencintai Feli dibanding Satria.
Sejak Feli masuk ke kampus dan menjadi juniornya, Satria sudah jatuh hati pada gadis itu. Sampai akhirnya dia menunggu cukup lama untuk bisa menikahi Feli. Hubungan Feli dan Satria juga tidak mulus. Ayah Satria awalnya menentang hubungan mereka. Tapi Satria terus meyakinkan ayahnya bahwa Feli adalah yang terbaik. Bahkan ibunya Satria juga akhirnya mendukung. Namun setelah 3 tahun menikah, Feli tidak juga berubah seperti harapan Satria. Lalu apa sekarang Satria masih tetap mencintainya? Tentu saja, aku sangat mencintaimu, Val. Kenapa kamu ragu? Oh, tidak. Aku hanya takut kehilanganmu saja, sayang. Kalau gitu aku tutup dulu ya. Aku mau pemotretan. Dah, sayang. Val, kamu sampai kapan sih jadi modelnya? Kenapa kamu nanya itu lagi sih? Aku kan udah bilang, aku masih kontrak 2 tahun ke depan. Jadi setelah itu baru kita bisa program anak. Oke, aku tutup ya, sayang. I love you. Lagi-lagi Satria harus bersabar. Jika dulu dia akan sangat kecewa dengan keputusan Feli, sekarang sudah ada Kania. Dia tidak akan kesepian lagi. Kalau Feli memperpanjang kontraknya, dia juga bisa memperpanjang kontrak pernikahan dengan Kania. Kania sudah sampai di hotel tempatnya menginap. Dia mendapat kamar bersama 3 rekannya yang lain. Saat sudah selesai bersih-bersih, Kania baru mengaktifkan lagi ponselnya. Ada banyak sekali pesan dan panggilan dari Satria. Baru beberapa menit aktif, Satria langsung menelponnya. Kamu kemana aja sih, Kanya? Kenapa HP kamu mati? Tanya Satria yang terdengar sangat kesal. Aduh, maaf ya sayang, aku tadi lupa nge-charge HP, jadinya mati. Maaf ya. Jawabkannya dengan selembut mungkin. Kita ketemu yuk, aku di Jogja. Jangan sekarang sayang, aku masih capek banget hari ini. Kayaknya, aku di Jogja loh. Kok kamu biasa aja sih? Kayak gak kaget gitu. Kania langsung bingung. Oh, di Jogja? Sebelah mana sayang? Aku pikir kamu bercanda. Kata Kania berbohong. Kamu di mana? Biar aku samperin. Kania langsung menyebutkan nama hotel di sebelah tempatnya menginap. Setelah itu Satria memaksanya untuk menemuinya. Karyawan aku juga kayaknya pada nginep di sebelah deh. Kata Satria saat Kania masuk ke dalam mobil yang Satria sewa. Hah? Kok bisa? Mungkin kebetulan aja kali ya saya. Kania memalingkan wajah dan berucap dalam hati. Matilah aku kalau sampai dia curiga terus seperti ini. Ya, mungkin kebetulan aja. Tapi untungnya kamu bukan pegawai aku sih sayang. Pasti aneh ya kalau kita kerja di kantor yang sama dan tidur di ranjang yang sama. Kania hanya terkekeh, seolah yang dikatakan Satria memang tidak akan menjadi nyata. Tapi di sini kita bisa pergi bareng ya sayang. Kita lebih bebas kan di sini? Tanya Kania mengalihkan pembicaraan. Oh, tentu saja. Malam ini kita akan berbulan madu. Aku sudah siapkan tempat spesial buat bulan madu kita. Jawab Satria sambil menaik turunkan alisnya. Bulan madu? Iya dong. Pasangan yang menikah kan biasanya bulan madu juga kan ya. Kita juga akan berbulan madu. Tapi teman-teman aku, bos aku gimana? Ya kamu cari cara dong. Setiap malam kan tugas kamu melayani aku. Satria tidak mau dibantah. Dia sudah memutuskan, maka Kania harus setuju dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Padahal aku kesini kan karena ingin kabur darinya. Kenapa aku tetap harus melayaninya? Kalau begini terus kapan tubuhku akan istirahat? Batin Kania. Kania dan Satria akhirnya bermalam di hotel mewah. Mereka makan malam bersama di hotel itu juga. Tentu saja mereka berakhir di kasur dan mengarungi surga dunia bersama. Sayang, aku kesini kan gak bawa pil penunda kehamilan. Gimana dong? Tanya Kania setelah Satria menumpahkan benih-benih ke dalam rahim Kania. Ya besok pagi beli dong sayang. Ingat ya, aku gak mau ada anak. Apalagi kita hanya menikah kontrak kan ya. Status anak itu pasti akan bermasalah. Kamu paham kan? Satria mengecup kening Kania sebelum merebahkan tubuhnya di samping sang istri mudanya itu. Kalau saja aku ada alasan untuk menceraikan Feli. Maafkan ya, aku hanya tidak ingin kamu terlalu berharap. Sementara aku sendiri masih sangat menikmati semua ini. Batin Satria. Iya, besok aku akan beli pilnya. Balas Kania. Dia pun masih ingin memeluk tubuh kekar Satria sebelum membersihkan diri.
Kania dan Satria harus berpisah di pagi hari karena Kania masih harus mengikuti kegiatan bersama teman-temannya. Beruntung, Satria lebih banyak di hotel untuk bekerja dan tidur, karena malam harinya dia akan bekerja ekstra saat bersama Kania. Sementara itu Kania beralasan menemui saudaranya hingga tidak tidur di hotel. Untung saja teman-temannya baik dan tidak banyak komentar karena Kania membawa mereka cukup banyak makanan. Satria dan Kania benar-benar memanfaatkan waktu selama di Jogja. Kania pun merasa bahagia, karena seolah memiliki Satria sepenuhnya. Mereka pun menikmati waktu berdua layaknya pasangan yang baru menikah, tanpa takut ketahuan siapapun. Mereka berani menunjukkan kemesraannya. Besok hari terakhir kan? Kegiatan kamu juga udah selesai. Kalian mau kemana lagi? Tanya Satria saat mereka berjalan bergandengan tangan di Jalan Malioboro. Tim aku sih ngajak ke Pantai Parangtritis sayang. Kamu besok langsung balik aja biar bisa selesaikan pekerjaan. Jadi kita bisa berduaan di apartemen sepuasnya lagi. Jawab Kania. Jangan bilang kamu mau ke sana juga. Ayolah, biarkan aku bersenang-senang sendiri. Batin Kania. Bersambung.